Persib Bandung gelar latihan tertutup. PSIS pindah kandang. Kabar 4 tim yang belum menentukan markas. 6 pemain yang mundur sebelum Liga 1 dilanjutkan. Berita timnas dan transfer terbaru. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung memastikan akan melakukan latihan perdana pada 10 Agustus mendatang. Saat ini seluruh skuad Persib hampir lengkap. Hanya tinggal menunggu Wander Luiz saja yang belum tiba. Tapi latihan Persib kali ini akan berbeda. Latihan ini akan dilakukan secara tertutup tanpa ada penonton maupun media. Persib rencananya akan menyiarkan latihan ini secara live streaming di akun YouTube-nya. Klub PSIS Semarang dikabarkan akan berpindah kandang ke Yogyakarta. Hal ini disebabkan subsidi dari pemerintah yang dianggap terlalu kecil dan tidak mencukupi. Hal ini disampaikan CEO PSIS Yoyo Sukawi. Kalau subsidinya 800 juta tentu sangat memberatkan klub. Apalagi sekarang kan nggak bisa jual tiket. Beratlah, ujar Yoyo. Kalau memang subsidinya segitu, ya mending pindah ke Jogja lah. Toh akomodasi juga ditanggung PT LIB. Supporter juga nyaranin kita main di Jogja aja, lebih aman, ujarnya lagi. Tim Persipura Jayapura akhirnya memutuskan home base mereka dalam lanjutan Liga 1 2020. Tim asal Papua ini tidak akan bermarkas di Jogja. Namun Kota Malang dipilih tim asuhan Jackson F. Tiago ini. Hal ini disampaikan asisten Persipura Bento Madubun. Saya mewakili tim Persipura dalam meeting tadi bersama PT LIB. Dan di meeting itu akhirnya kami memutuskan untuk memilih Malang sebagai home base. Kita memilih Malang tentu dengan berbagai faktor alasan. Dengan beberapa pertimbangan termasuk stadion, sarana latihan, dan lain-lain, ujar Bento Madubun. Meski sudah memastikan akan bermarkas di Malang, namun belum disebutkan stadion mana yang akan dipakai, Kanjuruhankah atau Gajayana. Jika Persipura telah menentukan home base, lalu bagaimana dengan Persebaya, Persita, dan Barito? Persebaya sendiri masih menunggu situasi di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Namun jika tidak memungkinkan, maka Persebaya dipastikan akan memilih Stadion Gelora Delta di Sidoarjo. Namun itu pun jika Pemda Jawa Timur mengizinkan. Hal ini disampaikan pelatih Aji Santoso. Ya, kami belum latihan, belum nentuin home base juga. Kita lagi nunggu situasi di Surabaya. Kalau bisa main di Surabaya, kita inginnya bermarkas di Sidoarjo. Soalnya GBT dan 10 November nggak bisa dipakai, ujar Aji Santoso. Sementara Persita Tangerang sampai saat ini masih bersikeras ingin bermarkas di Benteng Taruna, markas mereka di Tangerang. Hal ini disampaikan oleh manajer Persita Inyoman Suryantara. Kami prioritas main di Tangerang. Kalau main di luar biayanya akan sangat besar. Jadi itu keinginannya kalau liga dilanjut kembali. Dan kami masih harus hitung secara detailnya.
Soal PSBB dan pandemi, ya emang di Tangerang masih belum dicabut PSBB. Tapi nanti kami akan urus izin dengan keamanan dan Pemda. Ya inginnya secepatnya, ujar I Nyoman Suryantara. Lalu bagaimana dengan Barito? Sampai sejauh ini Barito belum menentukan akan bermarkas di mana. Finansial dan biayalah yang menjadi faktor pertimbangan Barito jika bermain di luar. Sebelum Liga 1 2020 dilanjutkan kembali, sejauh ini sudah 6 pemain yang mengundurkan diri. 2 diantaranya faktornya belum jelas, apakah mengundurkan diri atau justru dilepas klubnya. Lalu siapa sajakah? Yang pertama ada kiper Persela Alphonsius Kelvin yang mengundurkan diri dari Persela pada awal Mei lalu. Alasannya adalah Kelvin ingin mengurus bisnis restoran yang sudah dirintisnya sejauh ini. Yang kedua ada Petteri Penanen. Gelandang tira Persikabo asal Finlandia ini memilih tak mau kembali ke Indonesia. Alasannya ia takut terkena COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga Jonathan Baumann. Striker Arema asal Argentina ini mengundurkan diri dari Arema baru-baru ini. Alasannya negosiasi kontrak antara Arema dan sang agen yang tak menemui titik terang. Yang keempat, Anan Lestaluhu. Ia adalah bek Bali United. Keputusan Anan mengundurkan diri dari Bali United karena ia akan menjalani tes masuk kepolisian. Dan yang 2 terakhir masih simpang siur. Mereka adalah Shunsuke Nakamura dan Jasmine Mechinovic. Keduanya pemain ini asal Persela Lamongan. Status pemain ini tidak jelas apakah mengundurkan diri karena takut kembali ke Indonesia atau memang Persela yang memutus kontrak kedua pemain ini. Setelah mundurnya Anan Lestaluhu dari Bali United, klub Pulau Dewata ini langsung menemukan pengganti. Ia adalah ex-pemain Borneo U18 Dance Kambu. Dance Kambu adalah pemain kelahiran Sorong, Papua 7 Desember 2002. Saat ia terpilih trial di Bali, ia merasa senang. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri dan kanan ini akan menjadi bagian skuad Bali di regulasi U20 Liga 1 2020. Setelah I Nyoman Paul Aro dinyatakan akan ke Persela. Di TC Timnas terbaru skuad Timnas Senior terdapat 5 pemain termuda yang dipanggil Sintayong. Mereka adalah Muhammad Riyandi dengan usia 20 tahun, Rahmat Irianto asal Persebaya Surabaya dengan 20 tahun, Asnawi Mangku Alam asal PSM Makassar 20 tahun, Egy Maulana Fikri Lesia Gedang 20 tahun, dan Koko Ari asal Persebaya Surabaya 20 tahun. Masih ingat tema Mursadat? Ex-kiper Persib pada 2007 hingga 2010 ini baru-baru ini mengatakan jika keputusan Persib merekrut Teja Paku Alam sangatlah tepat. Tema mengakui jika kualitas Teja sangat mampu diandalkan. Ia mengatakan saat ini Imade Birawan sudah tidak muda lagi dan pelapisnya Dika Bayangkara dinilai belum layak menjadi kiper utama Persib. Maka keputusan mendatangkan Teja dinilai hal yang sangat baik. Ia yakin jika Teja akan menjadi penerus dari Imade Wirawan. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.